Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu kembali dengan Ibu dalam pelajaran IPS kali ini ya. Kali ini Ibu akan menjelaskan tentang tumbuh dan berkembangnya semangat nasionalisme kebangsaan di Indonesia. Nah, di situ kalian bisa lihat ya, sebelum materi ini Ibu sudah menjelaskan tentang berbagai macam perlawanan yang dilakukan oleh rakyat Indonesia di berbagai tempat. Namun, Nak, perlawanan tersebut selalu mengalami kegagalan. Ya, kenapa? Nanti Ibu jelaskan di bab ini. Baik, yang pertama latar belakang munculnya nasionalisme di Indonesia. Kalian tahu paham nasionalisme? Nasionalisme itu adalah cinta tanah air, rela berkorban demi bangsa dan negaranya. Perlawanan terhadap kolonialisme Hindia Belanda pada saat itu dilakukan di berbagai wilayah. Sudah kalian tuangkan dalam LKPD sebelum ini ya, Nak ya. Nah, ternyata dari perlawanan-perlawanan itu rakyat Indonesia mengalami kegagalan. Penyebab dari kegagalan itu adalah karena perlawanan tersebut masih bersifat kedaerahan. Contoh misalkan yang dilakukan oleh Pangeran Diponegoro pada saat itu, kemudian Patimura, kemudian Sultan Hasanuddin, Tengku Imam Bonjol dan lainnya itu bisa menaklukkan Belanda tapi tidak bisa mematahkan kolonialisme Belanda di Indonesia. Akibatnya apa? Karena mereka masih bersifat kedaerahan. Jadi peperangan atau perlawanan yang dilakukan oleh perjuangan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia itu masih berpusat di daerah-daerahnya masing-masing. Belum memiliki semangat untuk bersatu atau semangat nasionalisme. Nah, pada awal abad ke-20, corak perjuangan bangsa Indonesia berubah yang awalnya kedaerahan menjadi nasional, bersatu. Bangsa Indonesia telah menemukan identitas kebangsaan sebagai pengikat perjuangan bersama. Paham kebangsaan atau nasionalisme telah tumbuh dan menjelma menjadi sarana perjuangan yang sangat kuat. Tumbuhnya semangat kebangsaan ditandai dengan diadakannya Kongres Sumpah Pemuda pada tahun 1926 dan 1928. Isi teks tersebut diikrarkan para pemuda dari berbagai daerah pada tanggal 28 Oktober 1928. Isi teks Sumpah Pemuda tersebut, pertama, kami putra-putri bangsa Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra-putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Nah, kemudian faktor apa saja yang melatar belakangi terjadinya pergerakan nasional di Indonesia? Ada dua faktor, Nak. Yang pertama, faktor dari dalam negeri atau faktor internal. Yang kedua, faktor dari luar negeri atau faktor eksternal. Faktor dari dalam negeri itu terdiri dari perluasan pendidikan, kegagalan perjuangan di berbagai daerah, rasa senasib sepenanggungan, perkembangan berbagai organisasi etnis kedaerahan. Kemudian faktor dari luar negeri atau faktor eksternal itu adalah berkembangnya berbagai paham baru, kemudian berbagai peristiwa dan pengaruh dari luar negeri. Ibu jelaskan satu persatu mulai dari faktor internal. Yang pertama, perluasan pendidikan. Masih ingat dengan tanam paksa atau yang saat itu dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda VOC terutama ya di Indonesia. Nah, tanam paksa ini memunculkan adanya politik etis atau politik balas budi karena pada saat itu saat diberlakukannya sistem tanam paksa di Indonesia itu seluruh dunia mengecam pemerintahan Belanda yang ada di Indonesia. Maka muncullah politik etis atau politik balas budi. Politik etis adalah suatu pemikiran yang menyatakan bahwa pemerintah kolonial memegang tanggung jawab moral bagi kesejahteraan pribumi. Pemikiran ini merupakan kritik terhadap politik tanam paksa. Pada saat itu, tokoh C. Theodore van de Venter menuangkan kritiknya dalam sebuah majalah The Guts yang berjudul Hutang Budi atau Hutang Kehormatan, yang terbit pada tahun 1899. Van de Venter mengusulkan agar Belanda melakukan balas budi untuk bangsa Indonesia. Akibatnya, pada tahun 1901, pemerintah Hindia Belanda yaitu Ratu Wilhelmina mengeluarkan kebijakan politik etis yang terangkum dalam Trias Politika.
Nah, program Trias Politika itu berisi 1. Irigasi atau pengairan, yaitu membangun dan memperbaiki pengairan dan bendungan untuk pertanian. 2. Emigrasi, yaitu mengajak penduduk untuk bertransmigrasi. Yang ketiga, edukasi, yaitu memperluas bidang pengajaran dan pendidikan di Indonesia. Dari ketiga program tersebut, hanya edukasi yang berarti bagi bangsa Indonesia. Dunia pendidikan dan pengajaran menjadi berkembang dengan berdirinya sekolah-sekolah, baik untuk kaum priai maupun rakyat biasa. Selain itu, di berbagai kota berkembang pendidikan berdasarkan keagamaan, contohnya Muhammadiyah, Persatuan Islam, Nahdlatul Ulama, dan sebagainya. Sekolah kebangsaan juga tumbuh seperti taman siswa dan sekolah-sekolah yang didirikan organisasi pergerakan pada masa itu. Semakin banyak orang Indonesia berpendidikan modern, kemudian mereka menjadi pelopor gerakan pendidikan sosial dan politik. Pengaruh pendidikan inilah yang melahirkan para tokoh pemimpin pergerakan nasional Indonesia. Yang kedua, kegagalan perjuangan di berbagai daerah. Bangsa Indonesia pada saat itu menyadari kegagalan perjuangan kemerdekaan pada masa lalu karena perlawanan yang bersifat kedaerahan. Memasuki abad ke-20, corak perjuangan bangsa Indonesia berubah dari bersifat kedaerahan menuju yang bersifat nasional. Corak perjuangan nasional bangsa Indonesia ini ditandai dengan momentum penting, yaitu diikrarkannya Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Yang ketiga, rasa senasib sepenanggungan. Perluasan kekuasaan Barat di Indonesia telah mempengaruhi perubahan politik, ekonomi, dan sosial bangsa Indonesia. Tekanan pemerintah Hindia Belanda pada bangsa Indonesia telah memunculkan perasaan kebersamaan rakyat Indonesia sebagai bangsa terjajah. Hal inilah yang mendorong tekad bersama untuk menghimpun kebersamaan dalam pergerakan kebangsaan Indonesia. Yang keempat, perkembangan organisasi etnis, kedaerahan, dan keagamaan. Pada saat itu, munculnya organisasi-organisasi yang bersifat kedaerahan dan keagamaan menjadi perintis munculnya organisasi pergerakan nasional. Sebelum adanya Kongres Pemuda, banyak masyarakat yang memiliki latar belakang yang sama membentuk perkumpulan berdasarkan latar belakang etnis atau suku bangsa. Contohnya, waktu itu ada organisasi etnis bernama Serikat Pasundan, perkumpulan kaum Betawi yang didirikan oleh M. Husni Tamrin. Selain organisasi etnis, muncul juga beberapa organisasi kedaerahan seperti Trikoro Darmo atau Jong Java pada tahun 1915, Jong Sumatera Bon pada tahun 1917. Kemudian beberapa organisasi bernapas keagamaan muncul juga, antara lain Jong Islamiten Bon, Muda Kristen Jawi, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Persis atau Persatuan Umat Islam, dan Al-Jamiatul Wasiyah. Saat itu kaum wanita juga berperan aktif dalam berbagai organisasi, baik organisasi sosial maupun politik. Beberapa tokoh pejuang wanita zaman dulu, R.A. Kartini, Dewi Sartika, dan Amar Hamis. Kemudian untuk faktor eksternal itu yang mempengaruhi, yaitu berkembangnya berbagai paham baru. Paham-paham baru seperti pan-islamisme, nasionalisme, liberalisme, sosialisme, dan demokrasi menjadi salah satu pendorong pergerakan nasional Indonesia. Paham-paham tersebut mengajarkan bagaimana langkah-langkah memperbaiki kondisi kehidupan bangsa Indonesia. Berbagai paham tersebut mempengaruhi berbagai organisasi pergerakan nasional di Indonesia. Selain itu, peristiwa di luar negeri yang turut menjadi pendorong pergerakan kebangsaan Indonesia, yaitu kemenangan Jepang atas Rusia pada tahun 1905 telah menginspirasi bangsa-bangsa di Asia bahwa orang Asia bisa mengalahkan bangsa Barat. Berkembangnya nasionalisme di berbagai negara, contohnya di India muncul pergerakan untuk melawan Inggris, dipelopori oleh Mahatma Gandhi. Kemudian di Filipina
dipelopori oleh Jose Rizal, yaitu memimpin perlawanan terhadap penjajah Spanyol. Di negara lain di Tiongkok muncul Dr. Sun Yat-sen yang terkenal dengan gerakan pembaharuannya. Nah, kesimpulannya apa, Nana? Kesimpulannya adalah memasuki abad ke-29, bangsa Indonesia sadar bahwa salah satu kelemahan perjuangan selama ini adalah berjuang sendiri-sendiri, lebih mengandalkan satu pemimpin. Berjuang sendiri-sendiri itu seperti yang sudah Ibu jelaskan, berjuang di masing-masing daerah tanpa adanya persatuan seluruh bangsa Indonesia. Nah, kemudian pada tahun 1928, secara tegas bangsa Indonesia mengikatkan diri dalam perjuangan nasional melalui Ikrar Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Mulai pada saat itu, perjuangan nasional Indonesia itu sudah mulai bersifat nasionalisme atau seluruh daerah bersatu melawan penjajahan di Indonesia. Baik, sampai di situ Nak penjelasan singkat Ibu. Silakan disimak video Ibu kemudian dikerjakan LKPD-nya. Selamat pagi.